Katake merupakan salah satu shinobi terbaik yang dimiliki oleh desa Konoha. Pada masa lalu, Kakashi sering melaksanakan berbagai misi, bertarung melawan musuh-musuh kuat, meraih prestasi, hingga bisa menjadi Hokage ke-6 untuk desa Konoha. Sekarang ini, Kakashi memang telah pensiun sebagai Hokage, dan dia pun sepertinya tidak sering bertarung lagi, berbeda dengan dulu. Meski demikian, tapi kemampuan Kakashi tetap masih hebat. Sebab pada dasarnya Kakashi itu seorang shinobi yang tangguh. Telah ada cukup banyak hal yang diketahui tentang Kakashi, mulai dari kisah masa lalu, kemampuan yang dia miliki, hingga sifat dan karakteristik. Namun, ia masih belum diketahui apakah Kakashi pada masa kini telah berkeluarga atau tidak. Sebab, untuk seorang pria dengan usia seperti Kakashi, memiliki istri dan anak terbilang wajar. Mengingat Naruto dan kawan-kawan yang jauh lebih muda saja sudah punya keluarga masing-masing. Dulu sempat ada dugaan bahwa anak Kakashi itu Houki, sebab Houki memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Kakashi. Namun ternyata Houki bukan anak dari Kakashi, melainkan dia hanya mengidolakan Kakashi saja, makanya penampilan mereka mirip. Sekarang ini muncul pertanyaan, apakah Kakashi memang benar-benar tidak berkeluarga? Atau ternyata tanpa diketahui dia sudah menikah dan punya anak? Jika Kakashi sudah menikah dan memiliki seorang anak, maka anak dari Kakashi pasti akan menjadi calon shinobi yang hebat, yang bahkan bisa melampaui Kakashi. Karena sudah ada banyak contoh kekuatan seorang anak bisa melebihi orang tuanya, seperti Naruto dan Sasuke yang lebih kuat dari Minato dan Fugaku. Dengan begitu, pada masa depan nanti, anak dari Kakashi pun bakal menjadi sosok yang lebih kuat darinya. Seandainya Kakashi memang punya anak, maka berikut ini beberapa kekuatan dan kemampuan yang akan dimiliki oleh anak Kakashi. Yang terakhir, pastinya kalian akan terkejut. 1. Menguasai 5 elemen alam dasar. Kakashi diketahui memiliki kemampuan yang baik dalam menguasai elemen alam dasar. Dia bahkan menjadi satu dari sedikit shinobi yang bisa menggunakan kekuatan dari 5 elemen alam. Kakashi mampu memakai berbagai jurus dari elemen api, angin, air, tanah, dan petir. Penguasaan Kakashi terhadap 5 elemen alam telah dikonfirmasi dalam data buku keempat. Dari semua elemen alam yang dia kuasai itu, elemen petir menjadi andalan Kakashi. Menurut Mimin, anak Kakashi pun akan mampu menguasai 5 elemen alam dasar. Dia bisa memakai kekuatan elemen tanah untuk menciptakan dinding pelindung, serta berbagai teknik lain. Dia pun akan bisa memakai elemen api untuk melancarkan serangan bola api seperti yang pernah Kakashi lakukan, bahkan dengan skala yang lebih besar. Namun, tentu jurus yang terkuat dan menjadi andalannya akan berasal dari elemen petir. Kakashi pasti bakal mengajarkan jurus-jurus elemen petir yang hebat kepada anaknya. Salah satunya adalah Shiden. Shiden merupakan serangan petir jarak dekat hingga menengah yang memiliki kekuatan hebat. Jurus Shiden Kakashi kembangkan setelah Perang Dunia Shinobi keempat, karena Kakashi telah kehilangan Dojutsu Sharingan. Biasanya, untuk teknik dari elemen petir, Kakashi paling sering memakai Raikiri. Namun, kehilangan Dojutsu Sharingan membuat Kakashi tak bisa lagi menggunakan teknik tersebut, sehingga dia memakai jurus Shiden. Anak dari Kakashi nanti sepertinya akan mampu memakai Shiden lebih baik dari Kakashi. Dalam artian, serangannya bakal lebih kuat dan besar. Selain Shiden, bisa jadi Kakashi juga akan mengajarkan Chidori kepada anaknya. Walau ini sebenarnya kecil kemungkinan, sebab Chidori berbahaya untuk dipakai orang yang tidak memiliki Sharingan, karena mereka akan kesulitan melihat serangan balik dari musuh. Namun, jika Kakashi percaya bahwa anaknya benar-benar hebat sehingga bisa memakai Chidori tanpa Sharingan, maka jurus itu pun akan diajarkan kepada sang anak. 2. Penguasaan cakra yang baik. Penguasaan cakra yang baik akan membantu seorang shinobi untuk bisa bertarung dengan baik pula. Seperti yang kita tahu, cakra berperan sangat penting bagi seorang shinobi. Karena dalam berbagai pertarungan, diperlukan cakra untuk bisa memakai jurus-jurus lain taijutsu. Maka dari itu, penguasaan cakra harus dikuasai dengan baik dan benar, agar dapat digunakan secara tepat guna dalam berbagai keadaan. Kakashi memiliki penguasaan cakra yang baik, karena meski dia mengaku kapasitas cakra yang dia miliki biasa saja, tapi dia tahu bagaimana cara memanfaatkan cakra itu untuk dipakai secara optimal. Penguasaan cakra yang baik itu pun akan dimiliki oleh anak Kakashi, sehingga dia memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan cakra secara efisien. Kapasitas cakra yang dimiliki oleh anak Kakashi pun besar kemungkinan akan melampaui Kakashi, sehingga dia bisa bertarung lebih lama dengan penggunaan jurus yang lebih banyak. 3. Ahli dalam menggunakan pedang.
Pada masa lalu, Kakashi merupakan seorang shinobi yang sangat mahir dalam menggunakan pedang sebagai senjata untuk bertarung. Pedang yang dipakai oleh Kakashi berjenis Tanto dan bernama White Light Chakra Saber. Pedang itu bernama demikian karena ketika pedang tersebut diayunkan, maka akan muncul seberkas cakra berwarna putih. Sebelum menjadi milik Kakashi, pedang White Light Chakra Saber dipakai oleh Sakumo Hatake. Sepertinya Sakumo sangat mahir dalam menggunakan pedang tersebut, sampai-sampai dia mendapatkan julukan taring putih dari Konoha. Ketika dimiliki oleh Kakashi, pedang itu rusak dalam Perang Dunia Shinobi ketiga pada saat Kakashi bertarung melawan seorang shinobi dari desa Iwa yang bernama Kako. Jika melihat di anime, pedang itu telah diperbaiki. Mengingat Sakumo hebat dalam menggunakan pedang, kemudian Kakashi sebagai anak Sakumo pun mahir berpedang, maka tak akan aneh bila anak Kakashi juga memiliki ilmu berpedang yang sangat baik. Dia bakal menjadikan pedang sebagai senjata untuk bertarung, dan terus berlatih agar kemampuannya dalam berpedang bisa terus meningkat seiring berjalannya waktu. Mungkin akan ada jurus-jurus tertentu juga yang bakal bisa dia kombinasikan dengan keahlian berpedang. 4. Mahir dalam Taijutsu. Taijutsu merupakan kemampuan menggunakan kekuatan fisik dan keahlian dalam menggerakkan tubuh untuk bertarung, atau bisa dianggap juga seperti teknik bela diri. Kemampuan tersebut penting untuk dikuasai oleh para shinobi, karena dengan taijutsu maka shinobi bisa bertarung secara fisik baik itu menggunakan pukulan, tendangan, maupun bantingan. Selain bermanfaat untuk menghemat cakra, taijutsu yang baik juga bisa menjadi serangan yang hebat, yang mampu untuk mengalahkan lawan-lawan tertentu. Anak dari Kakashi akan menguasai taijutsu dengan sangat baik, sehingga dia bakal memiliki kekuatan fisik yang cukup besar. Dia bakal sanggup melancarkan berbagai pukulan dan tendangan yang hebat, sehingga bisa membuat musuh kerepotan, bahkan dapat mengalahkan lawan yang lemah hanya dengan pukulan atau tendangan kuat saja. Sebenarnya, Kakashi juga ahli dalam taijutsu. Dia bisa memakai kemampuan itu dengan cukup baik, sehingga nanti wajar saja bila anak Kakashi juga mahir dalam taijutsu. Meski akan hebat dalam menggunakan taijutsu, tapi taijutsu tidak akan menjadi kemampuan yang dominan dari anak Kakashi, karena yang dominan darinya sudah pasti adalah ninjutsu. 5. Menguasai berbagai jurus, terlebih jurus derita 1000 tahun. Anak dari Kakashi nanti juga akan menguasai beberapa jurus hebat selain teknik-teknik dari 5 elemen alam dasar yang telah Mimin bahas tadi. Salah satunya adalah Rasengan. Mengingat Kakashi yang tahu bagaimana cara memakai Rasengan, maka kemungkinan besar Kakashi akan mengajarkan cara menggunakan Rasengan kepada anaknya. Rasengan bisa menjadi teknik yang sangat kuat, yang sangat berguna dalam pertarungan apabila digunakan dengan baik dan benar. Selain itu, anak Kakashi juga bakal sanggup memakai jurus Kage Bunshin, sehingga dia bisa menciptakan klon-klon untuk membantunya dalam pertarungan, baik itu untuk melancarkan serangan, membantu dalam melindungi orang lain, maupun mengecoh lawan. Ada juga jurus lain yaitu jurus derita 1000 tahun. Jurus ini sangat hebat, pernah Mimin uji coba pada teman sekolah Mimin, alhasil dia nggak bisa sekolah selama seminggu. 6. Jurus Kuchiyose. Kakashi bisa menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil anjing. Kemampuan tersebut juga akan dimiliki oleh anak dari Kakashi nanti. Dia bakal sanggup memakai Kuchiyose untuk memanggil anjing juga. Tapi menurut Mimin, anjing yang akan menjadi hewan Kuchiyose dari anak Kakashi berbeda dengan anjing-anjing yang pernah Kakashi panggil. 7. Bisa berkreasi untuk menciptakan jurus-jurus baru. Selain bisa menggunakan dan menguasai berbagai jurus yang memang sudah ada sejak lama, anak dari Kakashi juga akan punya kemampuan untuk bisa berkreasi menciptakan jurus-jurus baru. Kakashi cukup hebat dalam menciptakan berbagai jurus. Salah satunya adalah Raikiri yang menjadi jurus andalannya pada masa lalu. Anak Kakashi pun akan bisa menciptakan jurus-jurus yang berpotensi lebih hebat dibanding jurus ciptaan Kakashi. Penguasaan 5 elemen alam dasar yang dimiliki oleh anak Kakashi akan sangat membantu dalam menciptakan jurus-jurus baru. Karena semakin banyak elemen alam yang dikuasai, maka potensi untuk menciptakan semakin banyak jurus pun menjadi lebih besar. Bahkan akan ada salah satu dari jurus ciptaannya yang bakal menjadi jurus andalan, yang akan sering dia gunakan dalam berbagai pertarungan. 8. Jenius. Kejeniusan merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Kakashi.
Anaknya pun besar kemungkinan akan menjadi sosok shinobi yang jenius. Kepintaran di atas rata-rata bisa sangat membantu dalam berbagai pertarungan. Karena jika seorang shinobi mampu berpikir dengan tajam dan jernih, maka dia akan bisa bertarung dengan lebih optimal. Dia tahu kapan saat yang tepat untuk menyerang, bertahan, dan menghindar.